Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Nasik dari Universitas Yudharta Pasuruan, Prodi Teknik Industri 2B, dan nomor NIM saya yaitu 202169030036. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS semester 2, yaitu mata kuliah Kimia Teknik. Yang pertama-tama yaitu saya akan membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah bagaimana prinsip kerja proses destilasi. Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Sebelum itu saya akan tuliskan dulu proses kerja destilasinya.
Oke, sebelum kita membahas ke proses kerja destilasi, saya akan menjelaskan apa itu destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah salah satu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap atau volatilitas. Dalam petunjuknya, proses kerja destilasi adalah proses yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan memanaskannya, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk yang akan ditampung dalam wadah yang terpisah untuk mendapat destilat atau senyawa cair yang murni. Dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Dan pemisahan dengan destilasi melibatkan penguapan diferensial dari suatu campuran cairan diikuti dengan penampungan material yang menguap dengan cara pendinginan atau pengembunan. Kemudian ada beberapa tahapan proses destilasi adalah sebagai berikut ya. Kemudian tahapan destilasi itu ada 3. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, pemisahan uap cairan. Yang terakhir adalah kondensasi dari uap. Tahapan destilasi yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Yang kedua adalah pemisahan uap cairan di dalam kolom. Nah, ini adalah untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap. Komponen lain yang kurang volatil. Dan yang ketiga adalah kondensasi dari uap. Kondensasi uap ini adalah untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Nah, terus kemudian contoh industri yang menggunakan proses destilasi. Contoh industri yang menggunakan destilasi. Yang pertama adalah industri minyak bumi. Industri minyak bumi ini ada beberapa macam seperti bensin, solar, dan diesel. Nah, ini adalah macam-macam dari industri minyak bumi. Yang kedua adalah industri pembuatan gula dan garam. Nah, ini adalah contoh industri yang menggunakan proses destilasi juga. Dan yang ketiga adalah industri minyak wangi atau atsiri yang kemudian adalah industri air minum dan yang terakhir
industri pembuatan alkohol. Nah, ini adalah contoh beberapa industri yang menggunakan proses destilasi. Saya ulangi, yang pertama adalah industri minyak bumi, contohnya bensin, solar, diesel. Dan yang kedua adalah industri pembuatan gula dan garam. Yang ketiga adalah industri minyak wangi atau atsiri. Yang keempat adalah industri air minum atau air mineral. Dan yang terakhir adalah industri pembuatan alkohol. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah, sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Sebelumnya saya akan menuliskan peran katalis bagi proses produksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran katalis dalam proses produksi. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi, jadi bisa menurunkan tekanan biayanya ya, atau biayanya lebih murah. Dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan amonia. Kemudian pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat sehingga digunakan katalis vanadium oksida atau silika untuk mempercepatnya.
pembentukan amonia juga sangat tidak stabil, sehingga besi digunakan agar gas amonia tidak kembali terurai menjadi gas hidrogen atau nitrogen. Jadi peran katalis ini sangat penting karena peran katalis pentingnya di sini, yaitu penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan menghemat energi. Nah, ini adalah sangat penting bagi perusahaan untuk menghemat biaya produksinya. Kemudian apa sih peran atau pengaruh terhadap efisiensi industrinya? Nah, saya akan tuliskan pengaruhnya. Nah, untuk pengaruh katalis bagi efisiensi industri ini sangat berpengaruh sekali. Karena kenapa kok sangat berpengaruh? Karena dengan adanya katalis di dalam reaktor atau alat untuk melangsungkan reaksinya, membuat reaksi lebih cepat dan terarah sehingga lebih ekonomis. Nah, ini adalah pengaruh bagi keefisiensian sebuah produksi. Nah, jadi nanti itu produksinya lebih cepat dan hasil produksinya juga lebih banyak serta efisiensinya lebih bagus, karena itu tadi dapat mempercepat laju reaksinya dan membuat semuanya lebih ekonomis atau bisa terjangkau seperti itu. Nah, untuk hampir semua industri memerlukan katalis karena kenapa dapat menurunkan energi reaktivasi reaksi biasanya disebut untuk melaju reaksi produksinya atau mempercepat laju reaksi produksi ya, seperti itu. Mohon maaf, mungkin sulit menjelaskan, tapi untuk katalis ini digunakan di setiap perusahaan industri itu, yaitu tadi lebih mempercepat atau menurunkan energi aktivasi reaksi dan meningkatkan laju reaksi produksi seperti itu. Jadi bisa mempercepat laju reaksinya serta membuatnya lebih ekonomis. Jadi katalis itu sangatlah berpengaruh penting dalam dunia industri seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi. Pertama-tama saya akan menjelaskan prinsip dasar absorpsinya.
Oke, di sini adalah prinsip dasar absorpsi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang absorpsi terlebih dahulu. Apa sih absorpsi tersebut? Absorpsi merupakan peristiwa di mana suatu zat menarik zat lain yang berada di sekitarnya untuk berinteraksi dan berikatan dengan zat tersebut. Itu adalah pengertian dari absorpsi. Kemudian prinsip dasarnya adalah terjadinya proses absorpsi dikarenakan adanya ketidakstabilan pada suatu permukaan zat absorben, di mana adanya kestabilan tersebut membuat berikatan dengan zat lainnya yang cocok dalam mencapai kestabilan. Pada umumnya, material absorben memiliki gugus yang dinamakan dengan sisi aktif, di mana gugus dan berperan penting pada proses absorpsi, yaitu dalam berinteraksi dengan molekul absorbat. Absorpsi juga dapat disebabkan karena keberadaan dari rongga pada material absorben. Material seperti karbon aktif dan zeolit adalah material berpori yang memiliki luas permukaan yang besar di dalamnya. Akibatnya, adsorbat dapat masuk ke dalam rongga dan memenuhi rongga yang ada pada sekitar, sehingga akan terjebak di dalam rongga tersebut. Kemudian material yang sudah berada pada absorben dapat distabilkan posisinya dengan bermacam-macam interaksi seperti itu. Kemudian contoh industri yang melibatkan proses atau melibatkan absorpsi. Ini adalah contoh beberapa industri yang melibatkan proses absorpsi. Yang pertama adalah industri pembuatan logam untuk mengatasi limbahnya. Karena limbah dari pembuatan logam itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Jadi sebelum dibuang ke tempat pembuangan limbahnya, itu dilewatkan dengan proses absorpsi dulu agar lebih aman dan lebih sesuai dengan peraturan pemerintah untuk pembuangan limbahnya. Kemudian yang kedua adalah industri pembuatan zat kimia. Seperti contohnya adalah amonia, asam sulfat, dan asam nitrat. Ini adalah beberapa contoh industri yang melibatkan proses adsorpsi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Oke, kita akan membahas soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah apa yang dimaksud dengan reaksi saponifikasi atau pada pembuatan sabun, dan jelaskan reaksi kimianya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu reaksi saponifikasi dan reaksi kimianya. Oke, langsung saja.
Oke, apa itu sih reaksi atau reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun? Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat atau NaOH ataupun KOH. Kemudian atau dikenal dengan larutan alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Nah, ini adalah penjelasan dari reaksi saponifikasi. Kemudian saya akan menjelaskan reaksi lemak, reaksi kimia antara lemak gliserida dengan basa seperti berikut. Ini adalah reaksi kimianya. Sebentar ya. Ini adalah contoh reaksi kimia, reaksi kimianya lemak atau minyak. Nah, ini adalah contoh alur dari reaksi kimianya. Reaksi kimia minyak dan lemak, atau lemak dan minyak seperti itu. Ini adalah reaksi sederhana dari reaksi lemaknya. Kemudian saya akan memberikan gambar untuk reaksi gliserolnya atau natrium karbohidratnya, karbosifat. Nah, dan ini adalah contoh reaksi dari gliserol atau natrium karbosifatnya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Oke, kita akan membahas soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah limbah deterjen mengandung beberapa senyawa, diantaranya ABS, dan senyawa fosfat. Jelaskan bagaimana pengaruh kedua senyawa tersebut terhadap lingkungan, serta apa dampaknya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengaruh senyawa fosfat.
Nah, ini adalah pengaruh senyawa fosfat. Pengaruhnya adalah menyebabkan proses eutrofikasi atau reaksi eutrofikasi. Apa sih reaksi eutrofikasi? Yaitu khususnya dalam ekosistem air tawar tersebut. Ya, senyawa fosfat berpengaruh terhadap lingkungan karena menyebabkan eutrofikasi, khususnya dalam ekosistem air tawar. Definisi dasarnya adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan. Nah, karena munculnya nutrien yang berlebihan ini dalam ekosistem air, dampaknya dapat memicu pertumbuhan tak terkendali, yaitu tumbuhan alga atau ganggang. Nah, ini adalah dapat memicu pertumbuhan tak terkendali. Jadi, tumbuhan alga atau ganggang ini semakin banyak dan semakin menutupi semua permukaan air. Biasanya itu ada di sungai, sawah, ataupun di apa ya, kayak lembah seperti itu. Nah, ini dapat memicu pertumbuhan tak terkendalinya tumbuhan ganggang. Nah, tumbuhan ganggang ini jika tak terkendali akan menyebabkan atau mengganggu pertumbuhan ikan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam air tersebut. Jadi ini bisa merusak ekosistem di dalam air, yaitu bisa apa ya, mengganggu pertumbuhan ikan dan tanaman yang ada di dalam air. Antara lain itu karena sinar mataharinya itu kan tertutupi oleh tumbuhan alga atau tumbuhan ganggang ini. Jadi sinar matahari itu tidak bisa masuk ke dalam air tersebut. Nah, itu adalah dampak dari senyawa fosfat itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh dari senyawa ABS terhadap lingkungan. Oh iya, saya lupa. Untuk senyawa fosfat ini juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit jika apa ya, kayak sering berkontak dengan senyawa fosfat ini juga akan menyebabkan iritasi pada kulit. Oke,
Kemudian ini adalah pengaruh dari senyawa ABS. Pengaruh senyawa ABS ini sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh kayak rumah tangga, ini sisa limbah deterjennya akan menjadi limbah yang sangat berbahaya, yang akan mengancam stabilitas lingkungan hidup. Limbah deterjen yang dihasilkan rumah tangga akan bermuara pada semua tempat seperti selokan ataupun kolam. Dan ada pun beberapa dampak yang disebabkan oleh senyawa ABS ini. Dampaknya seperti berikut. Nah, ini adalah beberapa dampak dari senyawa ABS. Yang pertama, dampaknya ini akan menyebabkan tumbuhan eceng gondok. Ya, tumbuhan eceng gondok ini akan tumbuh dengan populasi yang sangat besar. Nah, ini akan menyebabkan ekosistem di bawahnya atau di selok-selokan, itu kan ada kayak ikan-ikan kecil, lah itu akan terganggu untuk pertumbuhannya. Kemudian juga akan ke lingkungan akan terlihat seperti kumuh atau kotor, nah seperti itu. Kemudian menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, ini jika kita berkontak langsung atau sering berkontak dengan limbah dari ABS ini akan menyebabkan iritasi pada kulit dan penyakit lainnya itu seperti gatal-gatal, bentol-bentol merah pada kulit. Nah, seperti itu. Ini adalah dampak dari senyawa ABS tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya hari ini. Jika ada salah kata atau salah jawaban yang telah saya buat, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.